Hare Krishna. Dalam Chanakya Niti Sastra, jadi Chanakya Pandit mengatakan, Prata kale dyuta prasanggam madhya nica stri prasanggataha ratrau chauram prasanggena kala gacata di matang. Jadi artinya prata kale dyuta prasanggam. Nah, jadi orang suci, para risi-risi yang agung, menghabiskan waktu mereka untuk 3 hal ini. Prata kale dyuta prasanggam. Jadi di pagi hari mereka berkumpul dyuta prasanggam dan mereka mendiskusikan tentang perjudian. Dyuta prasanggam. Madhya nica stri prasanggataha. Itu pagi hari mereka berdiskusi tentang perjudian. Madhya nica. Dan pada siang hari mereka berdiskusi tentang madhya nica stri prasanggataha. Bagaimana caranya menculik wanita. Dan ratrau chauram prasanggena, dan pada malam hari mereka berkumpul lagi dan mendiskusikan tentang ratrau chauram, bagaimana caranya mencuri. Kala gacata di matang, kala artinya waktu. Jadi beginilah caranya orang suci itu menghabiskan waktu mereka setiap hari. Pagi hari berdiskusi tentang perjudian, siang hari berdiskusi tentang bagaimana cara menculik wanita, dan malam hari berdiskusi tentang bagaimana caranya mencuri. Jadi kita mendengar ini saja, jadi kedengarannya begitu awkward atau aneh. Apa benar orang suci itu menghabiskan waktu mereka dengan mendiskusikan hal-hal semacam itu setiap harinya? Jadi ada purpose-nya, ada penjelasannya. Jadi pagi hari mereka mendiskusikan tentang perjudian, dyuta prasanggam. Nah, di sini mereka berdiskusi tentang Mahabharata. Bagaimana Sakuni menipu pihak Yudhishthira Maharaj. Jadi Sakuni, Duryodhana. Jadi mereka menipu Maharaj Yudhishthira dalam perjudian di Hastinapura. Jadi pagi hari mereka berdiskusi tentang Mahabharata. Madhya nica stri prasanggataha, dan siang hari mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menculik wanita. Nah, di sini mereka berdiskusi tentang kisah Ramayana. Bagaimana Rawana itu menculik Sita Dewi. Dan akhirnya peperangan itu terjadi antara Sri Ram dan Ravana. Jadi siang hari mereka berdiskusi tentang Ramayana. Dan ratrau chauram prasanggena, dan malam hari mereka berdiskusi tentang bagaimana caranya mencuri. Nah, ini bagaimana Krishna mencuri butter atau mencuri yogurt, mencuri pakaian para gopi, dan mencuri hati kita semua. Jadi inilah cara orang-orang suci menghabiskan waktu mereka setiap hari, yaitu selalu berdiskusi tentang Krishna Katha. Jadi itu adalah poinnya. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin membagikan sebuah cerita tentang Lila Krishna. Walaupun ini masih pagi hari, tapi tidak ada salahnya kita mendengarkan Lila Sri Krishna. Walaupun ini tidak begitu terkait dengan Lila Sri Krishna yang khususnya mencuri yogurt, mencuri mentega, mencuri pakaian para gopi, karena topik ini begitu tinggi dan ini bisa diinsafi kalau kita sudah betul-betul berada pada tingkatan yang murni. Jadi sebuah cerita yang terlintas di pikiran saya pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana seorang wanita yang menjual buah di Vrindavan. Jadi ada seorang wanita yang sudah berusia paruh baya. Jadi wanita ini dia tinggal di Mathura, dan setiap hari pekerjaannya yaitu dia memetik buah-buahan di hutan di sekitaran Vrindavan dan menjualnya
Jadi suatu ketika ketika dia berkeliling di daerah Brajamandal, jadi wanita ini mendengarkan bagaimana para gopi, para ibu-ibu di Brindawan itu mereka mendiskusikan bahwa Nanda Maharaj dan Yasodharani memiliki anak yang begitu charming, begitu menarik perhatian setiap orang. Inilah arti dari kata Krishna sebenarnya. Krishna artinya the most attractive, atau seseorang yang begitu memikat, begitu menarik. Makanya Krishna diberi nama Madana Mohan. Jadi Madana Mohan. Nah, beliau yang menarik berjuta-juta perhatian dari dewa asmara. Jadi itulah Krishna yang maha menarik. Nah, jadi ketika para gopi mendiskusikan bagaimana Sri Krishna itu begitu menarik sekali, dan ibu ini, penjual buah ini, dia mendengar. Hanya dengan mendengarkan saja kualitas dari Sri Krishna, sifat-sifat Sri Krishna, ibu ini menjadi begitu tertarik, menangis kebahagiaan rohani. Dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Maharaj Nanda untuk memberikan semua buah yang ada di keranjangnya untuk Krishna. Jadi hari itu juga dia pergi ke Nandagaon, rumahnya Sri Krishna, rumahnya Nanda Maharaj. Tapi karena saat itu karena Nanda Maharaj merupakan raja dari desa itu, jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Dan khususnya karena Nanda Maharaj seorang Vaisya, jadi ibu ini bisa dikatakan sebagai Sudra gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk rumahnya Sri Krishna. Jadi ibu ini berkeliling karena ibu ini sudah mendengar sifat-sifat dari Sri Krishna. Jadi ibu ini mengitari rumah Sri Krishna saja, dan ibu ini menyanyikan nama-nama suci Sri Krishna. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Jadi seharian penuh ibu ini hanya berkeliling mengitari rumahnya Nanda Maharaj, tapi memanggil-manggil Krishna, tapi Krishna nggak keluar-keluar juga. Akhirnya ibu ini, karena matahari sudah terbenam, ibu ini pulang ke Mathura. Dan ibu ini semalam suntuk menangis, kenapa Krishna tidak datang menemui saya. Dan akhirnya keesokan harinya ibu ini lagi pergi dari Mathura ke Brindawan membawa buah di keranjangnya. Dan begitu juga, begitu nyampe di rumahnya Sri Krishna di wilayah Nandagaon, jadi lagi ibu ini menunggu, memanggil Krishna, Krishna, Gopal, Govinda, tapi Krishna tidak datang juga. Dan ibu ini merasa kecewa. Akhirnya ibu ini pulang, dan keesokan harinya ibu ini memutuskan bahwa kalau Krishna tidak datang menemui saya, tidak keluar menemui saya akan diam di depan rumahnya Nanda Maharaj sampai saya mati. Jadi keesokan harinya, pada saat itu Yamuna sedang banjir, dan ibu ini karena tidak ada boatman, karena tidak ada tukang perahu, jadi ibu ini hanya menggapai kayu yang mengapung di Sungai Yamuna untuk dilintasi gitu dari Mathura untuk masuk ke wilayah Brajamandal. Jadi ibu ini menggayuh sendiri, berenang, dan akhirnya nyampe di rumahnya Sri Krishna. Dan ibu ini berteriak memanggil Krishna. Dan Srimad Bhagavatam skanda 10 menjelaskan, Krini hibo falaniti srutam stavaram achyuta phalarti dhanyam adaya yayau sarva phala prada. Jadi Krini hibo falaniti srutam, ketika srutam achyuta, ketika Sri Krishna mendengar srutam Krini hibo falaniti, ibu ini berteriak, buah Krishna, tolong datang dan ambil buah saya. Dan pada saat itu Krishna yang bersemayam di hati setiap orang, termasuk ibu itu. Jadi Krishna mengerti betapa
tabah hati sekali ibu ini, ingin mendapatkan dasarnya Sri Krishna. Jadi akhirnya Krini Ibu Pala Niti Sutam Stawaram Acutam. Ketika Acutam mendengarkan Pala Niti, ibu ini meneriakkan buah. Bhagavatam menjelaskan Pala arti dhanam, Pala arti dhanyam. Jadi Krishna, karena Krishna sering melihat Nanda Maharaj melakukan transaksi. Pada saat itu belum ada uang, jadi dipakai sistem barter, menukar barang dengan barang. Jadi Nanda Maharaj sering memberikan gabah, memberikan padi untuk buah, untuk sayur, untuk apalah pokoknya kebutuhan yang lainnya. Jadi karena Krishna melihat ayahnya melakukan ini, jadi Krishna menirukan hal itu. Ini penting sekali. Pelajaran yang bisa kita dapat di sini yaitu bagaimana orang tua itu berperilaku, karena seorang anak itu akan mengikuti jejak langkah orang tuanya. Ya dia ada cara tisrestas tata deweta rojana. Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita, apapun yang dilakukan oleh orang yang agung pasti orang akan melihatnya sebagai contoh dan akan ditiru. Nah, jadi ketika Krishna mendengar ibu ini memanggil Krishna dan ingin memberikan buahnya, jadi pala arti dhanyam adaya. Jadi dhanyam. Jadi Krishna mengambil beberapa gabah di tangan beliau yang mungil, yang kecil, yang imut-imut, yang lucu. Jadi Krishna berlarian keluar untuk nyamperin ibu ini, dan karena tangan Krishna begitu kecil, ya akhirnya gabah yang dipegang itu banyakan yang berceceran, jatuh. Pala arti artinya Krishna seolah-olah beliau merasa kelaparan dengan buah, merasa ingin sekali mendapatkan buah. Pala arti dhanyam adaya yayau sarwa phala prada. Walaupun sebenarnya Krishna yayau sarwa phala prada, beliau yang memberikan buah, memberikan hasil dari semua kegiatan kita. Itulah Krishna. Tapi pada saat itu Krishna seolah-olah ingin dengan buah dari ibu itu. Jadi ketika itu Krishna datang dan ibu ini merasa bahagia sekali tanpa pikir panjang. Jadi Krishna langsung menyodorkan hanya beberapa biji padi yang tersisa di tangan Krishna. Dan Krishna bilang, saya ingin buah kamu, saya ingin buah itu. Jadi ibu ini merasa bahagia. Tapi dijelaskan bahwa ibu ini sekarang ingin balas dendam dalam artian secara rohani. Jadi ibu ini mengatakan, oh kamu ingin buah saya? Krishna bilang, ya saya ingin buahnya. Tapi padi yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli buah saya. Padi itu hanya beberapa butir saja. Ini harga buah saya ini mahal sekali. Terus Krishna bilang, terus bagaimana caranya saya supaya mendapatkan buah itu? Jadi ibu ini bilang, akhirnya ibu itu duduk di tanah, dan ibu itu bilang, kalau kamu ingin mendapatkan buah saya, kamu harus duduk di pangkuan saya, tatap mata saya, dan bilang, ibu, panggil saya ibu. Akhirnya Krishna karena merasa takut oleh ayahnya atau keluarganya nanti dilihat Krishna dengan ibu ini, karena ibu ini berasal dari kasta yang lebih rendah. Jadi pada saat itu sistem kasta begitu strict. Jadi karena ibu ini berasal dari kasta yang lebih rendah, dan Nanda Maharaj adalah raja dari para Vaishya di Gokul, jadi di Vrindavan. Jadi Krishna nengok kiri kanan depan belakang, dan akhirnya dengan cepat sekali Krishna duduk di pangkuan ibu itu dan menatap matanya ibu itu dan memanggil ibu. Akhirnya begitu dagang buah ini, ibu ini mendengar kata ibu, dipanggil ibu oleh Sri Krishna. Jadi dagang buah ini merasakan kebahagiaan rohani yang itu luar biasa.
Akhirnya Krishna lompat dari pangkuan ibu ini dan Krishna diberikan buah yang banyak sekali oleh ibu ini. Dan Krishna kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. Dan ibu ini saking bahagianya, dia tidak melihat apa yang terjadi di keranjang buahnya itu. Jadi keranjang buah itu diambil, ditaruh di atas kepalanya, dan ibu ini menari dengan bahagia sekali. Dan siapapun yang ditemui di jalan ketika dia menari, itu dikasih buah gratis. Dan dijelaskan bahwa sebelum pulang ke Mathura, jadi begitu sebelum menyeberangi Sungai Yamuna, jadi ibu ini diam di pinggir Sungai Yamuna. Dan ketika mau menyeberangi Sungai Yamuna, jadi ibu ini merasakan kok keranjang saya semakin berat, Nah, akhirnya diturunkan keranjang itu dan dilihat, wah ternyata emas, berlian, permata, perhiasan. Dan dijelaskan oleh para acarya bahwa satu gelang emas itu nilainya sama dengan seluruh isi gudang perhiasannya Kamsa. Dan itu tidak hanya satu saja ibu itu mendapatkan, tapi banyak, penuh keranjangnya. Dan ibu itu menangis. Kenapa menangis? Ibu itu kecewa. Dan ibu itu menangis kecewa dan mengatakan, Krishna, kamu tidak bisa menipu saya. Kamu tidak bisa menipu saya dengan cara seperti ini. Apa artinya semua kekayaan ini? Kalau saya tidak begitu beruntung sekali untuk melihat Anda setiap hari. Akhirnya semua perhiasan itu dilempar ke Sungai Yamuna. Dibuang. Dan ibu itu hanya menangis di tepi Sungai Yamuna sampai ibu itu meninggalkan badannya. Dan para acarya menjelaskan bahwa ibu itu kembali ke Goloka Vrindavan dan menjadi ibunya Sri Krishna. Jadi lila ini jarang sekali kita dengar secara detail seperti ini. Seringkali kita mendengarkan lilanya bahwa Krishna mengambil buahnya dan ibu ini mendapatkan emas ketika, dan ibu ini merasa bahagia. Tidak, ibu ini tidak merasa bahagia. Bahkan ibu ini merasa bahwa Krishna ingin menipu dia. Karena ibu ini sudah mendapatkan param drishta nivartate, mendapatkan the higher taste, bahwa mencintai Sri Krishna itu tiada taranya dibandingkan hal-hal yang lain. Itulah penyembah yang murni. Bahkan Vritasura pun berdoa dalam Srimad Bhagavatam Skanda 6. Vritasura berdoa, Nanaka pristam na capara maistyam na sarva bhaumam na rasa dipatyam na yoga siddhir apunar bhavamva samanjasatva virahaya kansi. Jadi Vritasura sebelum meninggalkan badannya, ketika beliau bertempur dengan Indra, jadi sebelum Vritasura meninggalkan badannya, beliau berdoa kepada Sri Krishna, Nanaka pristam nachapara maistyam. Vritasura mengatakan, oh Tuhan, hamba tidak ingin mendapatkan kekuasaan di planet tertinggi di alam material ini seperti planetnya Dewa Brahma. Napara maistyam, nanaka pristyam, dan saya dan hamba bahkan tidak menginginkan planet Dhruva Maharaj sekalipun. Kita tahu Dhruva Maharaj planet adalah planet Vaikunta di alam semesta material. Jadi ketika pada saat peleburan, jadi planet Dhruva itu akan tetap utuh, karena itu adalah Vaikunta. Nanaka pristam na capara maistyam na sarva bhaumam na rasa dipatyam. Dan Vritasura mengatakan, na sarva bhaumam, hamba tidak ingin menjadi penguasa di planet bumi ini. Nasarwa bhaumam narasa dipatyam, dan tidak juga hamba menginginkan untuk menjadi penguasa dari planet Rasatala atau planet bawah. Nasarwa bhaumam narasa dipatyam na yoga siddhir. Hamba tidak menginginkan kesempurnaan yoga praktis, Astanga yoga praktis. Jadi ada
8 perfection, kesempurnaan dari yoga praktis, dari mempraktekkan mistik yoga. Nah, yoga siddhir, jadi kita bisa lagi begitu ringan sekali atau begitu kecil sekali, mahima begitu besar sekali atau menjadi begitu berat atau dan lain sebagainya. Nah, sarvabhauman narasadipathyam na yoga siddhir apunara bhavam va, dan hamba bahkan tidak menginginkan apunar bhava atau pembebasan dari kelahiran dan kematian. Punar bhavam va saman jasad twa virahayaha yakamsi. Jadi yang hamba inginkan hanyalah melayani kaki padmamu Sri Krishna. Jadi inilah pesan yang bisa kita dapatkan dari kisah seorang pedagang buah di lila Sri Krishna, yaitu hal tertinggi dalam hidup ini yaitu hanya mencintai Sri Krishna. Dan ini tidak bisa dilakukan secara artificial. Dan ini prosesnya bertahap dengan mengembangkan sadhana bhakti. Jadi